diam. Apakah engkau pengen aku jadikan sebagai mimbar di dunia, tapi di akhirat di surga engkau tidak akan aku jadikan sebagai mimbar. Kalau kamu pengen aku memilih di surga menjadi mimbarku, maka diamlah. Maka dari semenjak itu pelepah apa tadi diam, nggak pernah bicara, nggak pernah menangis. Bahkan ada satu kisah, satu riwayat mengatakan di dalam kitab Burdah dikatakan bahwasanya tatkala ada satu orang Arabi, ada orang Badui, orang Arab gunung, orang kampung lah kalau kita katakan orang kampung, datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ingin bersyahadat di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin bersyahadat wahai Muhammad, tapi aku punya syarat. Apa? Aku pengen mendengar pohon juga bersyahadat. Kemudian apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada satu pohon ya di tempat duduk yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad. Kemudian subhanallah, dalam riwayat tersebut dikatakan pohon itu bergoyang seperti kena angin, daunnya rontok, kemudian batangnya itu berjalan menghampiri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita boleh dikatakan Allahumma shalli ja'at li da'watihi, ya Imam Busiri menciptakan tatkala ada pohon ja'at li da'watihi, datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memenuhi panggilan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menyeret ya batangnya langsung menuju baginda Nabi Muhammad SAW. Bila sakit wala qadami, ya nggak pakai kaki karena pohon nggak ada kakinya, batangnya langsung menuju baginda Nabi SAW. Sampai di hadapan baginda Nabi Muhammad ditanya, wahai pohon, siapa? Apa yang kau sembah? A'budullah, aku menyembah Allah yang menciptakan arsy, yang menciptakan langit, kata pohon tersebut. Wa man ana, kata baginda, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang Arabi tadi? Langsung karena mendengar pohon tadi bersyahadat, menyaksikan bahwasanya baginda Nabi Muhammad adalah Rasulullah, langsung orang dusun tadi mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasul, masuk Islam di situ. Ini karena baginda Nabi SAW berbicara dengan pohon. Sampai jam berapa ini? 11:30 atau sudah selesai? Sudah selesai. Ya, kita masih cerita sedikit lagi. Ya. Kemudian baginda Nabi SAW juga rahmat bagi binatang. Ada satu riwayat tatkala baginda Nabi SAW hijrah bersama Abu Bakar Siddiq, beliau masuk ke dalam gua Thawr yang ada di Jabal Nur. Masuk, kemudian Abu Bakar Siddiq mengamankan daripada lubang-lubang yang ada di gua, karena ya gua-gua di padang pasir ini rawan banyak ularnya. Akhirnya ditutup semua sama Abu Bakar. Tatkala masuk Abu Bakar dan baginda Nabi tidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Tak tahu pada satu lubang masih kebuka, ditutup dengan kaki Abu Bakar, dan Abu Bakar digigit oleh ular sampai beliau menahan sakitnya sampai meneteskan air mata, jatuh ke pipi baginda Nabi Muhammad dan membangunkan baginda Nabi Muhammad. Kenapa Abu Bakar? Aku digigit ular ya Rasulullah. Diludahi oleh baginda Nabi dan sembuh seketika kaki daripada Abu Bakar, dan ular tadi dipanggil oleh baginda Nabi. Ya ular, keluar ular itu. Ya, kalau ibu-ibu ketemu ular dipanggil ular sini. Ya, bisa nggak begitu? Iya, datang ular tapi mantok. Ya, dipatok sama ular. Nurut ular itu sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu si ular bilang, ya baginda Nabi tanya, kenapa engkau gigit sahabat Abu Bakar? Kata ular, iya ya Rasulullah, kami ini bangsa ular sudah lama mendengar engkau sudah diutus.
tatkala kau masuk ke dalam gua ini, kami bangsa ular berkumpul ingin menyaksikan cahaya daripada wajahmu ya Rasulullah. Kami ingin melihat engkau ya Rasulullah. Tahu-tahu dihalangi sama kakinya, bahkan ya kami patok ya Rasulullah. Ya, biar gak menghalangi pandangan kami, kata ular tadi. Nah, ini baginda Nabi SAW rahmat juga kepada binatang dan semua alam. Baginda Nabi SAW ini Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Kata itu hadirin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah kita memperingati daripada kelahiran manusia yang agung, manusia yang Allah jadikan sebagai rahmat bagi sekalian alam, dan ini pantas dan patut kita lakukan seperti dikatakan oleh Ustaz Sutarman tadi. Beliau mengutip dari Syekh Al-Qurhi bahwasannya ya, tatkala datang bulan Maulid Nabi, ya, hari kelahiran bagi Nabi Muhammad, kita dianjurkan oleh para ulama untuk memakai pakaian yang baru, untuk memakai wangian, untuk memakai ya, kita berdandan. Kenapa? Karena seperti hari Idul Fitri atau Idul Adha, karena ini lebih daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Karena kalau tidak dilahirkan bagi Nabi Muhammad, maka tidak ada yang namanya Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya kalau di Hadramut, ibu-ibu di Tarim sana, kalau sudah bulan Maulid Nabi, orang-orang pakai baju yang baru, ya pakaian baru, berdandan, minyak wangi dipakai. Kalau Idul Fitri Idul Adha biasa pakai, tak pakai. Kalau kita kan kebalik, sebetulnya THR-nya itu bulan Maulid, bukan Lebaran, bukan puasaan untuk menyambut Lebaran. Ya, ini kalau kita di sini THR-nya bulan Ramadan. Makanya kalau sudah THR turun, masjidnya sepi, pada ke-mall semua beli baju baru. Nah ini, yang maka dari itu, alhamdulillah, ya di pagi hari ini mudah-mudahan dengan memperingati kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad SAW, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang senang dengan kelahiran beliau. Ya, berarti insya Allah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, yang akan kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haitsu tasharrafatil asma' bi dzikri akhbariha wa bayani fadailiha wa nashri athariha hasuna minna